kami mengurus Dewan Kemakmuran Rakyat dan Yayasan
karena pelaksanaan sholat id akan segera dimulai.
Kami beritahukan sekali lagi kepada seluruh jemaah masjid Siswal kami agar kiranya dapat mensegerakan diri masjid karena sebentar lagi sholat Idul Fitri akan kita mulai. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh jemaah masjid Siswal Gereja dan sekitarnya agar kiranya dapat mensegerakan diri hadir di masjid karena sebentar lagi sholat Id akan kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimah jamaah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan sungguh tidak ada ungkapan yang pantas kami tuturkan selain bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya sampai pada saat hari ini, di antaranya nikmat sehat, nikmat umur panjang, rasa ukhuwah Islam, serta keimanan yang alhamdulillah masih kita rasakan bersama-sama, sehingga pada pagi hari ini yang mulia ini kita bisa rasakan berkumpul, berbahagia, bersukacita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan segera kita jalankan bersama. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah, izinkan kami waktu membawa acara pembacaan turunan acara sholat Idul Fitri 1445 Hijriah pada pagi hari ini. Susunan acara sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Pembukaan mukadimah oleh MC. Kedua, laporan kedua panitia Ramadan 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Supriyadi. Tiga, penyampaian tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri oleh Bapak Imam kita Ustaz Syahrul SMI MPDI dan Bilal oleh Bapak Arifah. Empat, pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dipimpin langsung oleh Ustaz Syahrul SMI MPDI. Lima, acara puncak yaitu khutbah Idul Fitri oleh Ustaz Multazam Anwar Al-Habib. Dimohon kepada jamaah selesai khutbah Idul Fitri nanti, marilah kita bersama-sama bersalam-salaman. Akhir kata, saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat salah dan khilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua Panitia Ramadan 1445 Hijriah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melakukan saja berdiri dulu. Berdiri kita isi sambil kosong biar saudara-saudara lain bisa. Terus untuk yang di belakang yang sebelah kiri ini yang ini dikosongkan dulu Pak biar bisa masuk ke dalam.
Terus yang sebelah kanan juga pada kameramen yang kami berdua tadi ada apa tidak? Oke, kameramen pada jamaah. Oke, pada jamaah kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita di pagi hari ini masih diringankan langkah kaki kita untuk menuju ke rumah Allah yang dicintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan dan kita limpahkan kejujuran ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya dan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Syekh Syahul Hamid rahimahullah, kami dari panitia Ramadan 1445 Hijriah akan menyampaikan beberapa laporan kegiatan yang sama-sama sudah kita jalankan sesuai dengan agenda yang sudah kita rencanakan. Alhamdulillah rabbil alamin, bulan Ramadan sudah kita lalui. Kegiatan Ramadan kita mulai dari awal Februari sampai dengan 10 April pada hari ini. Rangkaian kegiatan dimulai dari acara doa arwah sampai sholat Id pada hari ini. Adapun tujuan dari laporan ini adalah memberikan gambaran kegiatan Ramadan untuk para jamaah sekalian. Semua kegiatan diikuti dengan antusias oleh warga perumahan Mutiara Indah, dari acara doa arwah, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, iftar jama'i, iktikaf serta kuntum subuh. Kegiatan tersebut sudah terselenggara dengan baik dan diikuti oleh banyak jemaah. Adapun kegiatan yang sudah kita laksanakan yaitu pertama sholat tarawih setiap malam pada selama bulan Ramadan pada Isya. Kedua, kuntum tarawih juga sebelum pelaksanaan sholat tarawih. Kemudian iftar jama'i yang setiap hari sebelum waktu berbuka puasa. Yang keempat adalah tadarus Al-Quran untuk di pagi hari diselenggarakan oleh ibu-ibu majelis taklim. Kemudian untuk sore hari diselenggarakan oleh anak-anak kita dari TPQ Alisa, dan setelah ba'da tarawih diselenggarakan oleh remaja putra kita dan bapak-bapak. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kita juga sudah melaksanakan kegiatan nuzul Quran pada malam 17 Ramadan. Untuk kuntum subuh juga kita sudah lakukan setiap hari ba'da subuh selama bulan Ramadan.
Untuk kegiatan selanjutnya adalah kita mengadakan tataman Al-Quran yang sudah diselenggarakan pada tanggal 27 Ramadan. Kemudian iktikaf juga kita laksanakan dari mulai malam 21 hingga malam 29 Ramadan. Kemudian kita juga menerima zakat fitrah, menyalurkan zakat fitrah, dan pada hari ini tadi malam kita juga mengadakan takbir keliling, dan hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Untuk partisipasi selama kegiatan Ramadan, alhamdulillah jumlah jamaah tetap stabil. Mudah-mudahan untuk Ramadan tahun depan bisa meningkat lagi untuk partisipasi jamaah dari Masjid Syekh Syahrul Amin ini. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian dan bisa mempererat tali silaturahmi antar jamaah dan pengurus masjid. Ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak berjalan dengan sesuai harapan. Ini akan menjadi bahan evaluasi dari kami selaku pengurus atau panitia Ramadan agar kedepannya semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kami juga sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas semua partisipasi jamaah Masjid Syekh Syahrul Amin dalam mengikuti semua kegiatan yang sudah diprogramkan oleh panitia Ramadan. Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama pribadi dan seluruh pengurus PKM dan segenap panitia Ramadan mengucapkan mohon maaf jika pelayanan dari kami kurang berkenan di hati jamaah sekalian, dan kami juga ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk laporan keuangan, yang pertama laporan penerimaan infak selama bulan Ramadan adalah sebesar Rp14.604.000. Total pengeluaran selama bulan Ramadan berjumlah Rp10.451. Dikeluarkan untuk bisa Ustaz pengisi ceramah kultum tarawih dan subuh pada hari Minggu, juga untuk pembelian konsumsi air minum selama berbuka puasa dan tadarus Al-Quran. Untuk saldo infak Ramadan sampai terakhir sebesar Rp4.153.000. Adapun untuk laporan penerimaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah dan fidyah, yaitu untuk penerimaan zakat fitrah sebesar Rp39.081.200, untuk penerimaan zakat mal sebesar Rp920.000, untuk penerimaan infak sebesar Rp6.032.600, penerimaan sedekah sebesar Rp372.200. Untuk penerimaan fidyah berupa uang sebesar Rp3.996.000. Jadi total penerimaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah dan fidyah untuk tahun ini berjumlah Rp50.402.000. Untuk tahun ini ada mengalami kenaikan sebesar 42% dari tahun kemarin yang sebesar Rp35.387.000. Adapun untuk penerimaan zakat berupa beras sebanyak 408 dengan nominal sebesar Rp29.490.000. Untuk fisabilillah dengan jumlah 24 jiwa sebesar Rp8.200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya, karena ini adalah sholat sunnah ini kita laksanakan sekali setahun, maka kembali kita ingatkan
Pertama, kita mulai dengan niat sholli sunatan Idul Fitri rokatain makmumillahi ta'ala. Sesajaku sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum pada Allah Ta'ala. Kemudian rakaat yang pertama nanti kita baca takbir sebanyak 7 kali. Kemudian di antara takbir kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan rakaat yang kedua nanti kita baca takbir sebanyak 5 kali dan di antara takbir bacaan dan salam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sholat Idul Fitri kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu sunnatal fitri ra'atan jami'atan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja al-mar'a فجعله غثاء أحوى فنطعمك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه
فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى فيتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ألم يجدك
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب هدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sara ibadat tariqul ibadati wa yassar wa wafahum ujur a'malihim min khazaini judihi ila allati la tuhsar wa ja'alahum yawma 'idin ya'udu 'alayhim fi kulli sanatin wa takarrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mulkul azimul akbar wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'ul musyaffa' fil mahsyar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala wa litukminul 'iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sedang Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita sekalian. Dan takwa yang akan menghantarkan diri kita bersama agar kita makin hari makin sadar bahwa sesungguhnya kehidupan umat manusia di muka bumi ini adalah kehidupan yang sangat terbatas dan pasti akan berakhir. Bila kehidupan umat manusia telah berakhir, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup kita hari ini akan ikut berakhir. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak berguna harta, pangkat dan jabatan. Wala banun, tidak juga berguna anak dan keturunan. Illa man atallah, kecuali mereka yang kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang pasrah hanya kepada Allah semata. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, di tunggangan nasihat tadi dapat kita simpulkan di mana dengan takwa akan menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita amatlah sementara di muka bumi ini, dan kelak pada akhirnya ketika kita menghadap Allah, sesungguhnya harta, benda, pangkat, jabatan tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan guna adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang pasrah kepadanya. Kaum muslimin, selama 1 bulan penuh kita dilatih, digembleng dengan Ramadan. Pada bulan Ramadan, antara suka dan tidak suka, kita harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan sebagai seorang muslim yang artinya pasrah hanya kepada Allah. Semua kita membayangkan betapa tidak enaknya lapar di siang hari, tetapi pada waktu itu kita mengatakan ini adalah perintah Allah, maka lapar menjadi nikmat karenanya. Kita akan berdiri sholat di malam hari, rasanya berat,
pekerjaan, sehingga sebagian besar ada yang tidak sempat berdiri di dalam hari. Bagi orang-orang pasrah kepada Allah, kantuk bukan alasan, capek bukan alasan, semuanya bukan alasan. Yang dia bayangkan bagaimana kalau Allah tanya aku kelak di akhirat. Oleh karenanya kita paksakan diri berpuasa di siang hari, bangun malam, qiyamul lail, dan tilawatil Quran. Kemudian kita juga merasakan beratnya tilawatil Quran. Minimal kita diminta menghatamkan Al-Quran 1 kali pada bulan Ramadan. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang belum hatam Al-Quran. Ini mas kalian, memaksakan diri dalam perkara seperti ini bukti muslimnya seseorang, pasrah dirinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita berserah, hanya kepada Allah kita menyerahkan seluruhnya. Karena pada akhirnya dunia yang kita banggakan saat ini kelak akan jadi cerita, dan akhirat yang kita ceritakan kali ini kelak akan jadi nyata. Di saat seseorang menceritakan tentang bagaimana kampung akhiratnya sebenarnya, ada sebagian orang tidak percaya sehingga dia malas dalam beribadah. Ada sebagian tidak percaya sehingga puasa dilalaikannya. Sebagian tidak percaya sehingga Al-Quran tidak dihatamkannya. Sebagian tidak percaya sehingga amal-amal agama ditinggalkan dari begitu saja. Namun sebagian ada di antara kita betul yakin sehingga dia disiapkan jiwa dan raganya untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kalau kita lihat di spanduk-spanduk ada tertulis lafaz marhaban ya Ramadan. Kata marhaban dengan kata ahlan wa sahlan jauh berbeda. Bila kata ahlan wa sahlan adalah selamat datang, kemudian antara marhaban orang yang menyambutnya sudah mempersiapkan diri di kedatangannya. Itu bedanya antara marhaban dengan ahlan wa sahlan. Kalau ahlan wa sahlan, orangnya datang dulu baru kita sambut, baru kita terima. Tetapi marhaban ya Ramadan, Ramadan belum tiba, kita sudah menyiapkan jiwa dan raga kita untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan pada bulan itu. Disuruh berpuasa siap, disuruh tilawat Al-Quran siap, disuruh sholat malam siap, disuruh apa saja yang kebaikan pada bulan itu, dia siapkan jiwa dan raganya. Inilah tanda saat itu. Coba kita merenung sedikit, bagaimana dengan orang-orang di pedesaan yang terpencil di sana. Jangankan makan lebih, mungkin pas-pasan pun kalau ada. Kita tidak bisa melihat bagaimana kawan saudara kita di Palestina di tengah-tengah Ramadan dibombardir oleh Yahudi dan Nasrani. Betapa kejamnya mereka. Namun jemaah sekalian, terkadang itu tidak menjadi pelajaran buat kita. Di saat mereka terpaksa lapar bukan karena Ramadan, ini khususnya di Batam, banyak juga di antara kita lari dengan nikmat itu sendiri. Di siang hari disuruh berpuasa dan minum di siang hari. Di siang hari disuruh berpuasa, dia makan di siang hari. Terlena dengan nikmat yang ia tidak tahu bahwa nikmat saat ini telah akan dihisab oleh Allah di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh makhluk manusia, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyuruh seluruh manusia berkumpul, dan Nabi katakan tidak akan diperkenankan bergeser kaki satu orang hamba di akhirat kami sebelum Allah tanyakan 4 perkara kepadanya. Yang pertama Allah katakan an-umruhu fima abnan. Aku berikan kepadamu umur yang panjang, di mana umurku kamu habiskan. Ingat jemaah,
Di saat kita diberikan usia panjang oleh Allah, pada saat yang bersamaan Allah memberikan dua PR penting dalam hidup ini. Yang pertama, bila seseorang diberikan umur panjang oleh Allah, maka pada saat yang bersamaan akan Allah katakan, "Nih, aku tambahkan umur bagimu agar kamu bisa memperbaiki kualitas imanmu dan amalmu." Kaum muslimin, iman adalah perkara tidak kelihatan. Dia akan bisa kelihatan dengan nyata tergantung amalnya. Kita lihat di masjid kita, betapa terangnya lampu di siang ini, betapa jelasnya suara mikrofon di siang ini. Ini yang kita lihat hanya nyala lampu, yang kita nikmati hanya hembusan kipas angin, yang kita nikmati hanya dengar suara mikrofon yang bagus. Tapi ingat, di balik itu semua ada yang tidak kelihatan. Ada listrik, ada seluruh api yang tidak kelihatan. Namun kita yakin, di balik kipas ini ada listrik, di balik lampu yang nyala ada listrik, di balik mikrofon ada listrik. Semuanya ada listrik di balik ini, sehingga ini bisa nyala, kipas bisa berputar, mikrofon bisa berbunyi. Begitu juga halnya dengan iman. Pada bulan Ramadan kita mampu berpuasa 1 bulan penuh. Ini bukti iman. Kita mampu tilawah Al-Quran di malam hari, siang hari, bahkan pada waktu-waktu tertentu. Ini bukti iman. Kita mampu laksanakan sholat di waktu berjamaah, bahkan amalia lainnya. Ini bukti iman. Dan bukti ini sekalian akan terus ditampakkan dengan dua malaikat, satu bagi pencatat dan satu bagi menoting amal-amal kita. Semua kita disorting. Di saat Idul Fitri kali ini semua disorting, ada rokib dan hati. Satu bagian kameramen, yang satu lagi bagian mencatat amal-amal yang kita. Dan amal yang kita buat akan dipertontonkan nanti di akhirat. Seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai bayi terakhir akan menonton film kita di akhirat. Maka maklumnya nih mas kalian, bila film kita ditonton di saat kita makan siang pada bulan Ramadan, akan maklumnya kita diberikan kesempatan tilawah Al-Quran, kita gunakan waktu sia-sia dalam TikTok dan HP. Alangkah maklumnya kita bila hari Idul Fitri seperti ini, hati orang beriman tertarik untuk Idul Fitri, tetapi kita hampa karena amal kita berkurang pada bulan Ramadan. Kaum muslimin, ini adalah bukti amal, dan Allah katakan, Nabi sabdakan, la tazalu qada'atin yawmal qiyamah. Allah tidak akan memperkenankan seorang hamba untuk menjadikan kakinya hanya satu langkah, sehingga Allah tanyakan tentang umurnya di mana ia habiskan. Semoga Allah memberikan umur yang berkali manfaat buat kita sekalian. Yang kedua, bila seseorang memberikan umur yang panjang oleh Allah, maka Allah katakan, "Nih, aku berikan kepadamu usia tambahan. Aku berikan kesempatan kepadamu agar kamu bertobat dari noda dan dosa." Karena sesungguhnya manusia adalah berbuat dosa, sementara Allah Maha Pengampun. Ummatun mudhibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya umat manusia selalu mengerjakan salah dan salah. Wa rabbun ghafur, sementara Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Artinya apa Mas kalian? Di saat Allah tambahkan usia bagi kita, pada saat itulah kita diberikan kesempatan istighfar atas semua noda dan dosa. Pada saat itulah kita diberikan kesempatan bertaubat. Pada saat itulah kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan akan jadi kebaikan. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau apabila ada pertanyaan, umurmu kamu habiskan untuk apa? Tentu kita menjawab, ya Rabb, aku telah berusaha minta ampun kepadamu. Ya Rabb, aku telah berusaha mengamalkan apa yang kau perintahkan kepadamu.
Ya Rabb, aku telah menjauhi apa yang Kau larang kepadaku. Aku hanya berusaha ya Allah, sementara Engkau zat yang maha mengabulkan. Kita berharap semoga seluruh amalnya Ramadan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimahumullah. Yang ketiga, Allah janji pada bulan Ramadan setiap menit, setiap jam, setiap harinya pada bulan Ramadan Allah akan bebaskan ruh-ruh dari azab kubur dan azab neraka. Kita sadar kita punya orang tua yang telah wafat, kita punya ayah dan ibu yang telah tiada. Pertanyaannya adalah, sudah berapa kalikah kita minta ampun kepada Allah untuk ayah dan bunda kita? Amal apa yang sudah kita buat deminya? Bukankah Nabi katakan bila ada satu orang anak Anda berbuat amal kebajikan demi kebajikan, maka pahala amalnya akan Allah hantar pada orang tuanya yang telah wafat. Dia baca Al-Quran, Allah berikan pahala penuh kepadanya, dan Allah juga kirim untuk doa orang tuanya pahala yang penuh. Bila dia sholat, Allah berikan pahala penuh kepadanya, dan Allah kirimkan juga untuk orang tuanya yang telah wafat pahala yang penuh. Begitu seterusnya dan seterusnya. Makin kita berbuat kebajikan, maka ayah dan bunda kita akan berkesenang di alam sana. Kaum muslimin, setidaknya kalau ketaatan belum siap kita laksanakan karena kelemahan kita, bayangkan betapa capek dan pedihnya ayah dan bunda ketika dia membesarkan kita. Betapa ayah dicaci maki orang karena kita. Betapa ibu juga bersusah payah diri kita. Lalu apa yang sudah kita berikan kepadanya? Ingat, ayah dan bunda tidak pernah minta harta dan kebajikan kepada kita. Ayah dan bunda tidak minta uang kita, tetapi yang dia minta, anakku doakan ibu, anakku doakan ayah. Itu saja aku harapkan. Aku soalkan kamu tinggi-tinggi, bukan inginkan harta. Yang aku inginkan kau berdoa untukku. Aku masukkan engkau ke pesantren, bukan aku inginkan harta benda, tapi berdoalah untukku. Hanya itu yang aku inginkan, karena doa anak-anak yang soleh akan sampai kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimahumullah, saat ini kita merayakan hari yang luar biasa, hari kemenangan. Maka Allah katakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Apabila telah sempurna amal ibadah Ramadanmu, maka iklah kamu. Artinya apa sekalian? Yang bisa menikmati hari ini adalah yang sempurna amal yang Ramadannya. Kemudian saya Allah katakan, walitukabbirullaha, dan agungkanlah Allah, besarkan Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepadamu. Kaum muslimin, Allah tegaskan, besarkan Allah, agungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepadamu. Ini menunjukkan satu hal yang luar biasa, bahwasanya manusia tidak akan mampu berbuat sekecil apapun dari kebaikan tanpa hidayah Allah. Satu orang yang mampu baca subhanallah, dia butuh hidayah Allah. Satu orang mampu baca Al-Quran, ini kena hidayah Allah. Dan kita alhamdulillah melaksanakan amal baca puasa 1 bulan penuh, ini bukti hidayah Allah kepada kita. Kita bisa baca Al-Quran, ini dengan hidayah Allah untuk kita. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita dalam taufik hidayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimahumullah, saat ini di Kota Batam, alhamdulillah Allah jadikan Kota Batam ini aman, nyaman dan tenang. Dan inilah idaman kita semua. Inilah idaman kita semua. Oleh karena salah satu cara agar tetap dalam iman, aman dan nyaman,
maka ada beberapa amalan yang perlu kita buat bersama. Yang pertama, umarul masajid, masjidnya dimakmurkan. Bila masjidnya makmur, insya Allah masyarakat sekitarnya aman dan makmur. Yang kedua, wasilul arham, kita harus mengadakan silaturahmi satu sama lain. Saat ini lepas Id nanti sekalian, jangan ada di antara kita yang tidak mengunjungi sahabat muslim kita di komplek ini. Karena Nabi katakan, ma min muslimin, tidaklah ada dua orang muslim yaltaqiyani, yang berjumpa keduanya. Kemudian dia berjabat tangan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan maafkan noda dan dosa keduanya sebelum tangan itu dilepaskan. Oleh karenanya setelah ini nanti jangan ada satu pun yang ada kena absen untuk tidak bermusafahah satu sama lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi iman, untuk menjadi aman, nyaman dan tentram, amalan yang ketiga yang sekalian, atimul ta'am. Kita punya sifat sosial kepada satu sama lain. Sifat sosial selalu mengajak pada kebaikan, makan, minum dan sebagainya. Hari ini Idul Fitri salah satu bukti sosial seorang mukmin jemaah. Insya Allah di rumah disediakan segala sesuatunya. Maka oleh karenanya datanglah silaturahmi tanpa sungkan, karena sebenarnya hari ini adalah hari yang sangat baik buat kita bersilaturahmi. Mungkin hari-hari yang lain juga baik, cuma karena bukan momennya karena merasa berat untuk kita datang. Tapi hari ini insya Allah hari yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir sebagai menutup, kaum muslimin, kita ingin agar amal ibadah Ramadan kita kali ini menjadi amal ibadah Ramadan yang paling sempurna dalam hidup ini. Kita ingin agar tilawatul Quran kita diterima yang makbul yang Allah terima, sehingga Al-Quran jadi syafaat bagi kita nanti di akhirat. Kita ingin puasa yang kita lakukan hari ini menjadi puasa yang paling baik dalam kehidupan ini. Dan kita ingin seluruh amaliyah kita menjadi amaliyah yang terbaik dalam tahun ini. Dan kita berharap semoga Allah menjadikan kita dengan Ramadan 1446 Hijriah yang akan datang. Bila Allah sampaikan usia kita ke sana, maka kita juga berharap kepada Allah, semoga Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang paling baik dalam kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini ribuan malaikat Allah kudus, seluruh malaikat datang ke muka bumi dan dia punya tugas hanya satu. Yang pertama, mereka disuruh berdiri di gang-gang di mana saja orang muslim lewat. Kemudian selanjutnya dia akan mendapatkan orang-orang muslim dan punya satu tugas yang luar biasa, berdoa, mengaminkan doanya orang-orang yang berdoa. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, apabila hambaku bertanya tentangku, katakan aku sangat dekat dan aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Ingat kalimatnya, falyastajibu li, aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Hari ini semua kami banyak doa kepada Allah karena dimakbulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan berimanlah kamu kepadaku agar Allah selalu berikan petunjuk kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita, menerima kita sebagai hamba yang mutakin di hadapannya, dan saat kita kembali kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa taqulul albab la'allakum turhamun. Allahumma salli ala
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. Kaum muslimin, mari kita kenalkan tangan kita sejaya dengan dada kita masing-masing. Hadirkan keagungan Allah. Bayangkan betapa banyak noda dan dosa yang sudah kita lakukan. Bayangkan bagaimana orang tua kita mengharapkan dengan doa dan anak-anaknya. Dan bayangkan bagaimana orang-orang yang menderita. Namun di sebalik itu kita berharap semoga kita bahagia dunia serta akhiratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rahman. Ampuni dosa-dosa kami ya Rahim. Ya Rabbana, kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan noda dan dosa ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan noda dan dosa ya Allah. Pada hari yang mulia ini kami mohon kepada-Mu tolong ampuni seluruh noda dan dosa kami ya Allah. Allahu Rabbana, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sebagian di antara kami dan orang telah wafat ya Allah. Mohon kepada maafkan noda dan dosa kedua orang tua kami. Tolong ya Allah, lapangluaskanlah kuburan kedua orang tua kami. Berikan cahaya yang benar dalam kuburnya ya Allah. Jangan bersiksa orang tua kami ya Allah, karena dosa-dosa kami selaku anaknya ya Allah. Jangan engkau siksa orang tua kami karena dosa kami selaku anaknya ya Allah. Mohon kepada-Mu tolong ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allah Rabbana adalah ibu yang telah melahirkan kami. Betul nyawa bersifat darah ya Allah. Karena ibu kami menderita karena keluarga kami selaku anaknya ya Allah.
pada hari yang mulia dimohon kepadamu ampuni dosa ibunda kami ya Allah. Allah Rabbana dia tak ayat, dia tidak buat kami siang dan malam. Dia tidak menikmati waktu rehatnya, dia tidak menikmati harta bendanya demi kami satu anaknya ya Allah. Sungguh ayah kami dicaci orang, dimaki orang, karena diambil orang di mana-mana karena kami anaknya ya Allah. Di saat yang mulia dimohon kepadamu untuk mengampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahman, bila ada orang tua kami yang sedang sakit, tolong sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Bila ada yang susah, tolong hilangkan kesusahannya ya Allah. Bila orang tua kami sakit dalam hidupnya, tolong lapangkan ya Allah. Ya Rahman, bila orang tua kami sampai saat ini belum berkasih hidayah, berikan hidayah kepada orang tua kami ya Allah, sehingga itu orang tua yang taat kepadamu, menjadi orang tua yang ingat kepadamu, menjadi orang tua yang setia mengabdi hanya kepadamu di akhir kehidupannya ya Allah. Allahumma Rabbana, ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Sungguh yang telah setia menemani kami di saat senang dan susah, di saat duka maupun di saat bahagia ya Allah. Tuhan tolong ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Allah Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Tidak indah hidup ini tanpa kawan dan sahabat. Mohon Tuhan tolong ampuni dosa kawan-kawan kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat kami ya Allah. Ampuni dosa kawan-kawan kami. Ampuni dosa sahabat kami ya Allah. Ya Rahman, terkadang kami sungguh tidak ada pengaduan pada saudara kami ya Allah. Maka ampuni dosa saudara kami ya Allah. Bibi dan paman kami, adik-beradik kami, saudara kami semuanya kau ampuni dan dosa mereka ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami sadar ya Allah, kami hidup hanya sementara di muka bumi ini ya Allah. Kami sadar sesadar-sadarnya ya Allah, kami hidup hanya sementara di muka bumi ini ya Allah. Oleh karena itu mohon kepadamu tolong bimbing kami semua dalam hidup ini ya Allah. Bimbinglah istri, anak dan anak-anak kami, bimbing orang tua kami, bimbing mertua kepada kami, bimbinglah kawan dan sahabat-sahabat kami, bimbing saudara kami ya Allah, agar kami menjadi orang-orang taat kepadamu, menjadi orang-orang bahagia di dunia bahagia dan di akhirat. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Bila saatnya nanti mau akan menjemput kami, maka izinkan lisan ini untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Wafatkan kami husnul khotimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khotimah ya Rahim. Wafatkan kami husnul khotimah ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa taqabbal minna hajatana wa tawbatana wa tilawatana wa jihadatana wa jami'i a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi. Cuai kok. Allahu Akbar, walillahil hamd.
ولله الحمد الله
Pada jemaah, tolong bisa kita bersih. Pak Amin, ambilin foto. Oh ya, oke siap. Juga pengurusnya.